Yang saya kasih dalam Tuhan, saya minta Alkitab itu jangan ditutup, walaupun ada di balik. Saya nggak lihat dari sini, tapi lihat ada sudah beberapa yang menutup Alkitab. Nah, kita buka ya. Kalau ada yang punya handphone, cellphone-nya bisa ada Alkitab di dalam, buka kitab Rut. Kita mau belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitabnya dibuka enggak? Coba kasih tunjuk. Ngetes doang. Nah, Bapak Ibu, kitab Rut. Kitab Rut ini dalam, ya Bapak Ibu percaya aja ya, karena saya belajar teologi 5, 4, 7 tahun sampai dapat master. Nah, gini Bapak Ibu, kitab Rut ini bagi kalangan kami yang belajar teologi, kalau ada di antara Bapak Ibu yang belajar teologi ya bagus juga ya. Ini disebut kitab kelompok, kitab Megilot dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa pasar, ini bahasa Ibrani Megilot. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 5 kitab gulungan. Mengapa disebut 5 kitab gulungan? Dulu kan kitab Taurat bukan seperti ini Bapak. Kitab Taurat dulu bukan seperti ini, gulungan-gulungan. Bisa dibayangkan gulungannya? Ya, mungkin Bapak Ibu kalau nonton di TV sering ada gitu ya. Channel berapa itu yang sering ada meneliti tentang dunia Alkitab itu ada gulungan-gulungan. Ini kitab Rut ini termasuk 5, salah satu kitab ya, kitab Megilot, kitab-kitab Megilot. Nah, pertanyaan mungkin bagi kita, ini kitab Megilot ini untuk apa sih? Barangnya dari mana? Dan kenapa disebut Megilot? Begini Ibu Bapak, 5 kitab itu Kidung Agung. Kami lihat di indeks Alkitab kita, Kidung Agung, Rut, Pengkhotbah, Ester, dan Ratapan. 5 kan? Ulang ya, Kidung Agung, Rut, Pengkhotbah, Ester, dan Ratapan. 5 kitab ini selalu dibacakan pada setiap hari raya orang Yahudi. Ada 5 hari raya besar orang Yahudi. Ada 5 hari raya besar orang Yahudi. Kita tidak mau bahas 5 hari besar itu. Tapi pertanyaan, lalu Rut dibacakan di hari raya apa? Nah, Ibu Bapak, Rut itu dibacakan di hari raya Pentakosta. Penta itu bahasa kita berapa? Penta. Penta 5 ya. 50. 50. Di dalam kehidupan orang Israel, 50 itu sering disebut apa? Jubileum. Jubileum. Nah, kalau bilang jubileum itu 50 itu semua hutang penghutang pada hari raya itu bebas. Contoh begini, yang kerja di World Bank ini siapa tuh? Maka Bu Elsa lagi. Saya punya hutang sama Bu Elsa $100.000. Pada hari jubileum, hari tahun ke-50, dinyatakan lunas. Kenapa begitu? Nanya aja sama orang Yahudi di sana. Jadi karena bagi mereka itu jubileum itu selalu dilihat pada peristiwa orang Israel di tanah Mesir. Ingat dulu, kita dulu ini budak, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami kesusahan. Jadi pada hari Pentakosta, jubileum, kamu harus membebaskan orang
dan tuntutan apapun. Nah, kitab Rut dibaca pada saat itu. Pertanyaan, mengapa kitab Rut? Mengapa tidak kitab Kidung Agung? Mengapa tidak kitab Pengkhotbah? Mengapa tidak kitab Ester? Mengapa tidak kitab Ratapan? Kenapa Rut? Bapak Ibu bisa jawab nggak mengapa Rut? Bisa nggak Bapak Ibu bisa bayangkan? Mengapa Rut? Mengapa? Ada yang bisa? Nggak usah mikir jauh-jauh lah. Mikir yang sederhana aja. Kitab Rut itu sifatnya apa? Setia apa lagi? Apa lagi itu? Setelah yang setia apa lagi? Simbol apa? Pembebasan. Gitu. Bayangkan dia bebaskan orang ibunya namanya siapa? Naomi, anaknya Rut, ya, anak mantu Rut. Dia bebaskan. Peristiwa kitab Rut ini peristiwa pembebasan. Bayangkan, menurut tradisi orang Israel, kalau suaminya mati, ada 7 anak. Contoh, ada 7 anak. Si A kawin dengan si B misalnya. Anak ke pertama. Tiba-tiba anak pertama ini mati. Berarti ini jadi janda dong. Ya, si janda ini, dia bilang ipar ini, dia harus kawin dengan anak kedua. Harus itu tradisi. Anak kedua mati, dia harus kawin dengan anak ketiga. Anak ketiga mati, harus keempat sampai selesai. Harus dapat turunan dari anak-anak itu. Oleh itu kan orang bilang, apa aku harus nikah lagi supaya aku punya anak laki-laki, dan kamu harus menunggu anak laki-laki saya jadi dewasa dan kau akan nikah dengan dia. Udah peot lah. Peot apa itu? Bayangkan, misalnya si Rut umur 30 tahun gitu. Anaknya Naomi menikah lagi. Dia harus menikah umur 20. Umur 50 udah nggak sanggup, nggak mungkin lah. Oleh situ Rut bilang, ini nggak mungkin. Naomi bilang, ini nggak mungkin Rut, kamu harus pulang ke negerimu. Tapi Rut bilang, enggak, aku harus ikut. Nah, inilah yang mengatakan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin di kitab ini. Mengapa kitab Rut dibaca di kitab Pentakosta? Karena sesuatu yang tidak mungkin dibebaskan, diberikan pencerahan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Karena minggu depan kita juga akan membahas, kalau tidak salah PCSI juga memberikan kitab Rut juga gitu ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Nah, oke, bisa mengerti ya Bapak Ibu ya, mengapa kitab Rut dibacakan di kitab Pentakosta. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Rut ini terjadi pada masa pemerintahan para hakim. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ada hakim lagi? Kan orang Israel nabi, katanya kan nabi, imam, raja. Kok ada hakim? Hakim ini dari mana lagi nih? Barang mana lagi gitu ya? Nah, saya menjelaskan sama Bapak Ibu. Begini ceritanya Bapak Ibu. Pada waktu orang Israel masuk, yang buat orang Israel keluar dari tanah Mesir siapa? Yang buat orang Israel keluar dari tanah Mesir siapa? Ini pertanyaan sekolah minggu nih. Siapa tuh? Yang buat orang Israel keluar dari tanah Mesir? Tuhan. Siapa? Tuhan. Moses, ya, Musa. Yang bawa orang Israel masuk tanah Kanaan siapa? Joshua. Benar. Nah, pada waktu Joshua menaklukkan tanah Kanaan, ada berapa suku? Berapa suku orang Israel? Rolas orang Jawa bilang 12 Bapak Ibu, 12 suku. Bisa nggak hafal nama-nama anak-anak Yakub? Hafal di hafal lempar koran ini bisa hafal nggak nama-nama Yakub? Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. 12. Dinyanyiin aja lah gitu. Ada 12 anak. Baru Dina,
Dina, anak wanita, itu guru sekolah minggu dulu itu dijadiin. Jadi ada 12 anak. Lalu Yosua perintahkan begini. Nah, apa ya kita cerita-cerita begini ya? Saya agak supaya kita juga jangan khotbah. Khotbah sistemnya begini Bapak Ibu. Jangan cuma yang indah-indah. Harus juga Bapak Ibu tahu tentang Alkitab. Kalau cuma isi Alkitab ditanya kita pun kita apa nggak tahu. Dimanapun nggak tahu gitu. Jadi saya jelaskan ya, Rut Megilot ya, dibaca di hari Pentakosta. Mengapa? Karena untuk peristiwa pembebasan. Nah, yang kedua, kan di kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim itu siapa? Begini saya ceritakan tadi. Jadi ketika Yosua menghantar orang Israel masuk tanah Kanaan, Yosua bilang, panggil tua-tua dari 12 suku. Mari kita kumpul. Kenapa Pak Yosua? Kita bagi kerajaan, kita bagi tanah Kanaan ini sesuai dengan keputusan yang Tuhan Allah dan Musa sudah putuskan waktu di Gunung Sinai. Dan dapat suku, coba Bapak Ibu lihat di belakang itu kan ada tuh tanah Israel dibagi, dan dapat Yehuda dapat semua. Yosua langsung bilang, sekarang aku sudah bagi tanah ini, kalian pergi ke tanahmu masing-masing. Ya kan? Kalian harus pergi ke tanahmu masing-masing. Yang suku Dan pergi ke tanah yang kebagian Dan, Sebulon, kecuali satu suku yang nggak dapat. Suku apa? Lewi. Karena suku Lewi kayak kami nggak dapat apa-apa. Ibu bapak silakan melakukan kerja, silakan. Kami ini ya memang ya kata Pak Pendeta, kami sudah gaji Pak Pendeta. Jangan berpikir begitu ibu bapak. Tuhan marah kalau kami sudah gaji Pak Pendeta. Enggak. Kan waktu doa persembahan, terimalah persembahan ini. Memang gitu. Ini kan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu punya persembahan, dikasih gaji buat pendeta. Memang pendeta punya tugas ya, memang hanya benar-benar hanya melayani kayak seperti ini gitu ya. Itu yang baik. Tapi di Amerika kadang-kadang pendeta juga harus bekerja. Tapi kalau saya sama pendeta Victor memang nggak bekerja. Memang nggak boleh, kalau disuruh bekerja disuruh pulang, nggak bisa lebih CSE. Nah, gini Ibu Bapak. Jadi setelah mereka pergi ke tanah leluhur, tanah yang sudah dijanjikan itu, lalu Yosua bilang, ketika 11 suku pergi ke suku masing-masing, harus ada pemimpin. Saya tidak mungkin, saya sudah tua, ya kan? Saya sudah tua, saya tidak mungkin memimpin kamu lagi. Lalu mereka tanya, lu siapa? Hakim ditugaskan untuk memimpin suku-suku yang ada di Israel. Mengerti tidak? Di hakim itu tugasnya adalah untuk menghakimi, bukan hakimi jelek ya, memberikan ya sedikit pencerahan lah kalau ada dari suku ini yang masalah, hakim yang akan menanggulangi masalah itu. Jadi hakim punya fungsi itu. Jadi Bapak Ibu, kitab Rut ini berada di masa hakim. Ya, itu yang kedua saya sudah jelaskan sama Bapak Ibu. Yang ketiga, pada waktu itu kondisi ketika kitab Rut itu ditulis, kondisi orang Israel seperti apa sih? Suku-suku yang ada di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu, kondisi orang-orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu baca Hakim-Hakim 17 ayat 6. Cepat, tepat, buka Alkitab. Hakim-Hakim 17 ayat 6. Yang sudah dapat, gak usah malu-malu untuk berdiri. Baca Hakim-Hakim 17 ayat 6. 1, 2. Yang sudah dapat, silakan berdiri ya. Mari Pak. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, terima kasih. Jadi ketika hakim-hakim memerintah orang Israel itu
murtad secara moral dan rohani. Hakim-hakim itu tidak mampu membina orang Israel, suku mereka masing-masing. Secara kerohanian, secara moral murtad. Benar-benar amburadul kehidupan orang Israel sepeninggalan Yosua. Bayangkan mereka melakukan apa yang benar menurut mereka, bukan apa yang benar menurut Alkitab, apa yang benar menurut Taurat, apa yang benar menurut kebiasaan, adat istiadat, tapi apa yang benar menurut mereka. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita mengatakan bersinah itu benar. Jadi apa dunia ini? Bayangkan kalau kita bilang mencuri itu nggak masalah. Jadi apa dunia ini? Bayangkan kalau kita bilang ngegosipin orang, ngejelekin orang, yang benar jadi salah, itu biasa-biasa saja. Menurut saya itu perbuatan yang benar. Jadi apa negeri ini? Jadi apa kehidupan kita? Itu yang terjadi di tengah-tengah ketika kitab Rut ini ditulis. Baik moral maupun kehidupan rohani berantakan. Hakim-hakim tak sanggup memberikan pencerahan secara rohani kepada orang Israel ketika itu. Nah, tetapi Ibu Bapak, apa benar semua orang sudah murtad pada waktu itu? Ternyata tidak. Coba baca pasal 2 ayat 12 kitab Rut. Di situ jangan tutup dulu Alkitab kita. Pasal 2 ayat 12 dalam kitab Rut. Apa benar semua orang sudah baik moral maupun rohaninya sudah murtad? Nah, buka pasal 2 ayat 12. Silakan yang sudah dapat berdiri dan membacakan. Mari Bu. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, jadi masih ada orang yang berlindung di bawah sayapnya, berarti masih ada orang yang baik dong. Kan masih ada bilang masih ada orang yang berlindung di bawah sayapnya. Bayangkan Bapak Ibu, kita sering berkata, ya Tuhan, kami masih berlindung di bawah sayapmu, kepak sayapmu. Itu kan berarti saya masih baik dong. Kalau saya masih mengatakan bahwa saya masih menggunakan firman ini sebagai panutan di dalam hidup saya, berarti hidup saya masih baik dong. Kalau saya sudah mengatakan bahwa firman ini apa sih, nggak perlu lagi buat saya, nah itu baru tidak baik. Tapi ketika ayat ini dibacakan, berarti masih ada yang baik di tengah-tengah orang Israel ketika itu. Terutama siapa? Yang keluarga Naomi. Masih ada yang baik. Walaupun moral dan rohaninya hancur di tengah-tengah orang Israel ketika itu, masih ada yang berbuat baik. Ini kan kita di sini kan 1, 2 masih banyak berbuat baik. Jadi berarti perlindungan Tuhan buat Bapak Ibu dan jemaat Immanuel di sini masih good dong, masih baik. Waktu itu sudah nggak baik lagi, sehingga kita perlu tulis. Ya kitab Immanuel aja nggak ditulis karena ternyata kita masih baik. Ya, kalau kitab Immanuel sudah ditulis berarti itu sudah baik. Karena kita sudah tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Selama kita masih mendengarkan firman Tuhan seperti yang dikatakan di sini, berarti masih ada hal yang baik di tengah-tengah orang Israel. Siapa itu? Ya keluarga Naomi. Dan semoga kita menjadi seperti keluarga Naomi yang masih baik, tetap baik. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selain itu pula Ibu Bapak, kitab Rut ini juga menekankan bahwa Allah tetap aktif di dalam kehidupan orang yang setia kepada Dia dan firman-Nya. Ini mengapa kitab Rut ditulis. Allah mau menyatakan, saya masih aktif bekerja di dalam kehidupan, walaupun secara moral dan rohani sudah berantakan di tengah-tengah orang Israel. Demikian juga kita Ibu Bapak. Kalau kita percaya bahwa Allah masih bekerja di dalam kehidupan kita, Allah masih ada di tengah-tengah kehidupan kita,
Allah masih aktif bekerja di dalam kehidupan kita. Itu berarti Allah masih menyayangi kita. Kalau saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai anak-anak, sebagai orang tua masih setia kepada Tuhan, masih percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat di dalam hidup saya, berarti masih ada sebuah harapan baru di dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di dalam kitab Rut. Tetapi Ibu Bapak, apakah Naomi mengalami itu? Saya mau bertanya sama Ibu Bapak, apakah Naomi mengalami itu? Dia merasa ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia merasa bahwa ada sesuatu kekuatan di dalam hidupnya. Dia mengalami itu? No. Dia tidak mengalami. Dia merasakan sendiri. Di ayat 1 pasal 1. Kalau dia mengatakan aku dekat dengan Tuhan, tapi kenapa kok ada kemalangan, ada bencana alam? Kayak kemarin, kenapa ada hurricane Sandy? Kenapa Sandy datang di tengah-tengah? Baru kemarin dia hantam, berapa bulan lalu dia hantam tanpa beritahu, tiba-tiba dia hantam, tercabut semua pohon-pohon. Berapa bulan Juli ya, yang dia datang tanpa ada informasi sebelumnya. Baru saja datang bencana itu, datang lagi pada bulan Oktober kemarin. Kok begini sih? Nah, itu yang dialami oleh Tuhan. Kenapa? Apa salah bangsa kami? Apa kesalahan kami sehingga ada terjadi bencana alam? Mengapa engkau mencabut saya dari apa? Dia orang mana dia? Efrata ya? Benar enggak? Dari Efrata atau dari Bethlehem? Ya, sama, Bethlehem Efrata itu sama. Dari Bethlehem, dari kampung halaman ini. Mengapa saya harus tercabut dari kampung halaman saya? Harus mengungsi di tempat yang lain. Tanah perjanjian menurut kitab Taurat, tanah perjanjian, tanah harapan bagi kami ketika nenek moyang kami berada di Mesir, penuh dengan berlimpah susu dan madu. Kok kenapa kami harus dicabut dari bangsa kami, keluar dari tanah kelahiran kami, harus mengungsi di daerah yang jauh dan jauh. Mengapa harus mengalami hal itu? Rut bertanya seperti itu di dalam hati. Mengapa harus jadi begini? Bukan hanya itu Ibu Bapak. Di ayat yang ketiga, apa yang terjadi di dalam kehidupan Rut? Dia kehilangan siapa? Suami. Bayangkan, sudah tercabut dari kampung halamannya. Ayat yang ketiga, dia kehilangan suami. Ayat kelima lebih sadis lagi. 2 anaknya meninggal juga. Itu Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi seperti ini, mungkin saya moga-moga nggak ada yang mengalami hal seperti ini di antara Bapak Ibu. Lemes semua, suami meninggal, anak-anak juga ikut meninggal. Nggak ada teman, dia di pengungsian, bukan kalau di Bethlehem Efrata mungkin ada tetangga yang bisa menolong. Ini nggak ada lagi yang menolong. Siapa yang mau tolong? Mau tolong diri sendiri juga nggak bisa, apalagi mau tolong kamu atau Naomi. Aku mau tolong apa kamu Naomi? Saya tidak susah begini, mau tolong kamu nggak mungkin. Mari kita tolong diri kita masing-masing. Bagaimana perasaan ketika itu? Terjadi bencana alam, kehilangan suami, kehilangan keuangan. Berapa tahun? 10 tahun. Penderitaan yang sangat dalam. Kalau kita cuma baru masalah kecil terus rasanya dunia ini udah mau terbalik, Bapak Ibu, terlalu kecil untuk itu. Baru masalah kecil sudah hati melankolis, udah kayak nggak punya harapan lagi. Baru kecil dikit masalah, rasanya udah dunia ini mau runtuh. Dan besok Selasa ada pemilihan presiden, dunia udah mau runtuh. Apaan itu? Jadi kayaknya sudah gak ada harapan lagi. Udah Tuhan, gak mati aja aku. Kenapa gak pergi aja sendiri ke tanah kusir sana untuk kuburkan diri kalau sudah gak ada harapan begitu ya. Jadi Ibu Bapak, masih ada harapan di dalam hidup kita kalau saya punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk eksis lagi, untuk membangun diri lagi. Nah, itu yang dialami oleh Rut. Luar biasa. Oleh sebab apa yang dikatakan Rut tentang 3 masalah tadi? Bencana alam, kematian suami, kematian anak-anak. Rut 1 ayat 13. Apa yang dikatakan Rut tentang itu? Apakah Rut bahagia? Rut senang? Rut tertawa?
Rut gembira. Coba baca di ayat 13. Mari silakan ibu-ibu. Bapak, baca ini. Ayat 13, pasal 1. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracun terhadap aku. Tangan Tuhan teracun terhadap aku. Kayak udah frustasi kan Rut? Lebih berat lagi masalah Naomi. Lebih berat lagi masalah yang sudahlah, tangan Tuhan udah teracun. Kalau tangan Tuhan teracun gimana? Ini parang gitu teracun mau siap mau hantam saya. Nah benar-benar Naomi merasa bahwa hidupnya sudah habis. Kayak telur di ujung tanduk. Kalau telur di ujung tanduk itu gimana? Udah gagal. Udah telurnya di ujung tanduk sampai kapan pun nggak ada yang bisa berdiriin telur di ujung tanduk. Udah gagal. Itu yang dialami oleh Rut. Hidupnya pada tangan Tuhan udah teracun. Ayat 21 bilang apa lagi? Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi tentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, malapetaka. Kalau misalnya insiden, ya biasa. Tapi kalau malapetaka itu gimana sih? Total ya. Kalau cuma tegores, ya masih bisa diobati. Kalau malapetaka, mara bahaya, itu sudah lebih mahal segala-galanya. Nah, itu yang dialami oleh Rut. Dia merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia, bahkan menentangnya. Tuhan sudah mencabut saya dari akar-akarnya sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Total frustasi, lebih dari frustasi, gila enggak gitu. Udah lebih daripada gila. Saya pernah melihat orang yang frustasi lebih daripada gila. Bayangkan, frustasi lebih daripada gila gimana orangnya sih? Gak ada, gak bisa dibayangkan. Saya pernah mengalami itu, udah kosong gitu. Rumah sakit jiwa pun udah gak bisa terima dia, karena udah hampir. Bayangkan kali antara bapak ibu ada orang yang kayak begitu. Gila aja diketawain, apalagi udah kosong, hampa, gak ada harapan lagi. Dibikin begini sudah gak tahu. Benar-benar frustasi kuadrat. Frustasi kuadrat kayak mana? Pangkat 10. Benar-benar dalam keadaan seperti itu ibu bapak. Itu yang dialami oleh Rut. Dia mengalami itu, dia mengatakan Tuhan sudah meninggalkan, Tuhan sudah menentang saya. Lebih berat lagi pergumulan yang saya alami. Pertanyaan baik, dalam keadaan seperti itu, Naomi ya, dalam keadaan Naomi seperti itu, apa yang Naomi harapkan? Apakah Tuhan diam terhadap pergumulan Naomi? Apakah juga Tuhan diam terhadap pergumulan Bapak Ibu? No, tidak. Mari kita lihat. Allah bekerja menggunakan orang lain, itu yang pertama. Ketika Naomi mengalami musibah seperti itu, Allah bekerja menggunakan orang lain. Siapa? Rut. Ya kan? Allah bekerja melalui Rut. Orpa sudah tinggalkan dan cium pulang nangis. Sialan saya kawin sama anakmu. Mati. Coba aku kawin sama pacarku yang dulu. Mungkin tidak begini. Udah bapak ibu jangan bilang jadi, sialan aku nikah sama kau. Biasa jangan tiba-tiba sampai di rumah. Aku nikah sama kau jadi begini. Coba aku nikah sama yang saya yang ada di Jerman sana, yang ada di Papua sana, yang ada di Ambon, di Manado sana. Nggak usah lagi lah bapak ibu. Nggak usah bersedih hati. Yang ada di sebelah kiri kanan bapak ibu yang sekarang jadi suami, jadi istri, jadi kekasih hati, dialah segalanya di dalam hidup ibu. Mau cari apa lagi? Cari ganteng. Cari ganteng. Ganteng itu nanti. Mau cari cantik. Lihat si Putri Diana, Lady D, kurang apa dia? Cantik.
kematiannya bahagia atau tragis? Tragis. Tragis. Ada orang apa? Orang Papua bilang kecantikan itu harus diukur di mana? Inner beauty. Ya. Itu yang paling indah dalam hidup ini. Walaupun